Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuk ke hari kedua pelatihan Sideways gitu. Nah, di hari kedua ini khusus untuk sesi ini kita akan rekaman sampai selesai gitu. Seperti biasa terbagi menjadi 4 sesi gitu. Sesi 1 bicara tentang substitution, jadi bagian dari smart strategy. Sesi 2 bicara modification adaptation, sesi ketiga bicara reversal dan thinking bridge, gitu. Dan terakhir bicara practice method. Kita latihan ya, memecahkan kasus yang bisa kita selesaikan. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini berlanjut di hari kemarin. Jadi ini kembali sesi pagi ya biasanya sampai jam 10.15 ke setengah 11. Kita akan mulai pelatihan kita dengan SMART strategy. SMART itu singkatan dari S-nya substitution, modification, E-nya adaptation, reversal, R-nya, dan bridge, jembatan berpikir di T-nya gitu. Terakhirnya gitu. Di dalam sesi ini, pahami bahwa ini sebuah strategi berpikir untuk menemukan ide unik atau ide sideways ya. Jadi semakin kita berpikir membuat asumsi yang luas di dalam kehidupan kita, maka kita terbiasa untuk berpikir ke kreatif dan inovatif ya. Nah, saya ingin cerita sedikit. Ya, satu kasus seorang suami istri ya, gitu. Si istrinya rumah tangga, istrinya suka masak, dan cuma suaminya melihat istrinya suka ada agak aneh kalau masak ikan selalu dibagi dua gitu. Ketika ditanya mengapa itu terjadi, sang istri menjawab karena ini sudah turun-temurun dari resep dari keluarganya, dan dengan dipotong terjadi kehangatan, bumbunya lebih menyerap dan sebagainya. Sang suami mengangguk. Suatu saat mereka sang suami ke mertua atau orang tua istrinya, kemudian ditanyakanlah pada ibu mertua, "Ibu, boleh tahu nggak rahasia keluarga tentang masak ikan motong dibagi dua?" Sang ibu kaget, "Maksudnya motong bagi dua kayak apa?" "Ya tuh, saya kan kalau masak ikan selalu dibagi dua." "Oh gitu," kata ibunya, dipanggil anaknya. "Nak, sini nak, benar kamu masih ikan?" "Iya kan, kata mama itu jadi bagus dan bisa meresap dengan." "Enggak nak, sebenarnya dulu waktu kamu kecil ibu masak ikan bagi dua itu karena kita miskin, ibu tidak sanggup buat tempat masak yang besar, jadi ibu potong itu supaya bisa masuk ke semuanya." "Oh gitu," sang anaknya bengong. Dan itulah kita Bapak Ibu, kita sering sekali menganggap semua sesuatu itu ada batasan, walau sebenarnya batasannya imajiner dan kita perlu terobos itu. Dan itulah semangat Sideways. Menerobos batasan yang tidak perlu, menerobos batasan imajiner yang sebenarnya tidak ada, kita terobos itu agar menemukan cara yang lebih efektif. Nah, itulah pesan di pelatihan pertama, breakthrough, menembus batasan. Nah, di pelatihan kedua ini kita bicara tentang how to-nya, strategi berpikir. Yuk kita mulai dengan strategi pertama, namanya substitution. Apa itu substitution? Yaitu mengganti. Itu contoh untuk Pepsi diganti Coca-Cola, Starbucks diganti Costa Coffee, ada Domino Pizza, ada Pizza Hut, dan sebagainya. Nah, kita dalam kehidupan karya kita juga belum mengganti. Modal bisnis kita bisa gantikan apa? Dengan relasi dan sebagainya. Anggap lagi jalan hujan, gitu. Tapi kita nggak punya payung, apa yang kita lakukan? Ya kita cari kantong plastik, ganti apa untuk nutupin atas, itulah pengganti namanya. Itu sebenarnya juga bagian dari kreativitas. Itu cuma tidak Sideways karena sederhana gitu. Resleting saat di jalan, sebenarnya itu pengalaman pribadi. Dulu saya mau presentasi, entah bagaimana, begitu mau presentasi kamar mandi sebentar, begitu mau narik celana, resletingnya patah, tak gitu. Dan itu longgar, nggak bisa ditarik gitu. Menarik juga menurut saya gitu. Jadi menjadi longgar dan ditarik turun terus. Menarik juga. Lalu apa yang saya lakukan ya sama, kunci resleting kan menutupin. Jadi waktu itu saya punya karena pakai semacam jas gitu, jasnya saya tutupin itu, dan saya tahan pakai tas karena presentasinya di atas di dekat meja, jadi tidak berdiri, maka saya lakukan itu sambil berdiri di atas meja. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang tahu satupun. Minimal itulah mental substitusi kita.
mental mengganti barang ketika tidak ada lagi yang bisa kita cover supaya fungsinya tetap berjalan gitu. Dan ini yang mau kita diskusikan. Pertanyaan menarik di dalam substitusi ada pertanyaan bahan atau sumber daya apa yang bisa kita gantikan atau kita tukar untuk meningkatkan produk, menggantikan produk atau meningkatkan produksi. Itu misalnya kalau di pabriknya gitu. Produk atau proses lain apa yang bisa kita gantikan? Prosesnya kita ganti. Aturan apa yang bisa kita ganti? Ada aturan main yang bisa kita gantikan. Gojek termasuk merubah aturan main kan gitu. Dapatkah kita gunakan produk ini di tempat lain? Jadi menggantikan fungsi. Mengganti itu tidak harus produknya. Gitu. Apa yang terjadi jika Anda mengubah perasaan atau sikap Anda terhadap? Nah, ada kalanya kita produk itu sering sekali ini terjadi gitu. Ini sering terjadi. Ini sikap kreatif itu begini Bapak Ibu. Ada satu kejadian, dulu saya pernah kerja gitu. Saya termasuk manajer baru lah di sebuah kantor gitu ya. Gitu. Jadi saya masuk, lihat situasi, kemudian ada tempat sampah, ada beberapa barang. Kemudian saya panggil OB, saya suruh pindahkan tempat. Yang menarik besoknya, saya pagi-pagi datang, semua barang sudah kembali ke tempat. Saya tanya OB siapa yang gantiin? Ada pimpinan kita datang waktu itu ngelengok, kemudian digantikan ke tempat. Akhirnya saya bertemu satu pimpinan, kenapa Pak, boleh tahu nggak apa yang membuat Bapak ngerubah itu? Ya katakan dari dulu juga emang begitu gitu. Jadi tidak pernah ada alasan yang benar-benar real. Ini hanya alasan pembiasaan, alasan yang batasannya adalah batasan imajiner sebenarnya. Tidak ada alasan yang cukup tepat untuk menggantikan itu. Dan kalaupun kita gantikan, pahami bahwa dulu itu mungkin idenya ide yang bagus. Tapi ketika prosesi sudah berjalan seperti sekarang, tentu ada adaptasi terhadap kondisi yang berjalan. Disitulah kita butuh perubahan. Itulah makanya manusia susah berubah gitu. Dan kita rubah, dunia sudah berubah. Mungkin pernah dengar nama Thomas Cook ya, perusahaan yang hampir 120 tahun usianya. Terakhir kemudian kolaps karena tidak bisa mengikuti kegiatan digital. Karena mereka termasuk tidak mau berubah gitu. Dan dia tutup akhirnya gitu. Kita juga begitu. Mungkin juga kita akan ketinggalan zaman bila kita tidak mau berubah, beradaptasi pada perubahan. Baik, sekarang kita latihan namanya radikal, substitution skill, RAS. Disebut radikal karena kita akan berubah secara radikal. Gitu. Ini untuk memancing kita untuk menemukan substitusi. Gitu. Contoh, itu ada jus ya. Jus itu kan kalau nggak ada tomat bisa ganti jeruk, nggak ada jeruk bisa ganti nanas dan sebagainya. Artinya kita harus berani menggantikan. Ini contoh adalah itu ada wajan, ada tempatnya dan sebagainya, ada wajan terkait. Di situ Anda diminta latihan 7 membuat tabel. Nah, itu contohnya wajan, nanti contoh lain Bapak Ibu bisa gunakan gitu. Kita rinci dulu. Wajan itu komponennya apa aja? Pegangan kayunya, pegangan katelnya, wadah katelnya, mur katelnya kan ada gitu. Terus apalagi kalau bisa lebih detail lebih bagus. Kemudian itu bahannya gitu. Nah, kita ganti. Seandainya tidak ada gagang kayu, kita bisa ganti dengan apa gitu. Agar fungsinya tetap bisa berjalan. Itu gagang sapu, kita ganti tempat ember untuk pegangin itu atau apa gitu. Nah, tugas Anda adalah membuat itu bahan-bahan pengganti. Andai pegangan kayu itu tidak ada, kira-kira mau pakai bahan apa? Oke, gitu. Itu menarik deh. Substitusinya apa? Kita tulis dulu bahan-bahan pengganti dari bahan itu. Kalau bahan itu tidak ada. Kemudian di bagian substitusi Anda isi itu dengan bagaimana merancangnya, bagaimana memasangnya. Jadi misalnya tuh katel, bahannya kita ganti dengan gagang pintu. Kira-kira masangnya seperti apa? Dipasang, dibengkokin, diapain gitu. Itu ditulis di situ di sebelahnya gitu. Itu maksudnya di situ. Substitusinya kira-kira dalam bentuknya seperti apa gitu. Agar bisa menjalankan fungsinya gitu. Wadah katel, kita gunakan wadah katel apa bahannya? Bahannya apa, kemudian bagaimana ngerancangnya menjadi
berfungsi seperti kartel. Pada intinya adalah di kegiatan ini kita menghilangkan pegangan kayu mengganti dengan bahan masuk belah dan kemudian bagaimana merancangnya. Kita bukan benar salah di sini adalah tentang ide. Jadi tugas adalah menemukan ide. Kembali dalam brainstorming kreativitas, ketika kita masih berwacana, ketika kita mengumpulkan pendapat, maka kita boleh melakukan apapun, terima saja, kemudian baru kita seleksi. Itu maksudnya gitu. Jadi misalnya keterangan pegangan kayu, kita pakai gagang pintu. Di mana gagang pintu bisa gantikan pegangan kayu? Kira-kira bentuknya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Gitu. Kira-kira aja, tidak nggak perlu benar, nggak perlu salah gitu. Pegangan kartel dan sebagainya. Silakan diisi. Dan kalau sudah, Bapak Ibu bisa gunakan dengan barang lain. Barang lain kemudian pecah seperti itu keterangan, bahan penggantinya apa, kira-kira bentuk substitusinya seperti apa. Oke, clear ya. Ini maksud kita latihan ini adalah untuk melatih Bapak Ibu radical substitution. Radikal jadi mengganti secara radikal. Kasarnya kita mengelupas. Biasanya dalam pelatihan kita minta mereka melakukan sampai 2 barang. Barang dikupas, bahannya apa, kemudian substitusinya apa. Kemudian itu kemudian dipresentasikan. Nah, itu yang kita lakukan di dalam pelatihan ya. Sampai jam 10:30. Jadi tugas Bapak Ibu hanya nulis barangnya, kemudian komponennya apa saja, bahan pengganti kalau itu tidak ada, setiap bagian apa, tulis substitusinya apa. Gitu. Jadi dalam pelatihan ini kita diminta menyediakan bahan pengganti, cara merakitnya, sehingga kayak kartel itu bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Oke, itu ide Subway. Sebenarnya ini relatif tidak terlalu sulit, tapi diperlukan pembiasaan. Jadi dengan kata lain, suatu saat kita tidak ada barang lain, kita bisa bikin substitusi apa yang bisa kita lakukan. Bagaimana mengubah prosesnya, bagaimana memastikan bahwa ini tetap berjalan sebagaimana fungsinya. Jadi ketika tidak ada barang masak, kita bisa gunakan apa saja. Inilah saatnya Anda menjadi MacGyver, menjadikan barang depan mata sebagai pengganti Anda. Lakukan 2 latihan di sini. Latihan pertama wajan, kemudian pilih 1 barang, gunakan hal yang sama. Oke, sip. Kemudian kita coffee break. Coffee break sesaat. Ini biasanya jam sampai 10:30. Kemudian setelah itu kita masuk lagi, kita masuk ke strategi kedua. Namanya modification. Modification itu 3 kemungkinan. Menambah, mengurangi, atau kombinasi dengan produk atau hal lain. Gitu. Contoh di situ adalah ada kursi di sebelah kirinya buku ya, itu ditambahkan kombinasi ditambah fungsinya. Ada tas bisa berubah jadi jaket untuk hujan gitu. Jadi bagaimana kita ngubah bentuk tampilan atau nuansa produk, apa yang bisa kita tambahkan, apa yang bisa kita kurangi bahkan. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu kejadian pesawat ya, pesawat mengurangi layanan agar bisa terbang dengan low carrier gitu, low cost gitu, dan banyak orang bisa berangkat pakai pesawat gitu. Nah, itu yang artinya mengurangi. Jadi bisa menambah atau mengurangi gitu. Dan fokus pada fungsi. Itu yang kita lakukan. Nah, itu ada bakso urat gitu. Nah, itu sengaja kita taruh. Ini sebenarnya masuk ke latihan 8. Latihan 8 ini yang kita lupa kita lupa taruh ke latihannya, tapi boleh Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu memberikan nasihat, tukang bakso datang kedatangan klien nih, gitu. Pak, saya tukang bakso urat nih Pak, gimana ya supaya saya cepat laku, produk saya perlu diapain ya gitu. Tugas Anda adalah menemukan kira-kira mau diapain, dimodifikasi seperti apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, atau dikombinasikan dengan produk atau hal lain. Kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Ini PR ya Bapak Ibu. Kira-kira dimodif seperti apa agar si tukang bakso ini bisa berjualan dengan unik dengan produknya, bisa berubah dengan produknya, bisa berubah dengan layanannya, apapun itu agar memastikan bakso si tukang bakso jalanan ini laku barang dagangan. Kira-kira bentuknya seperti apa? Nah, silahkan pikirkan itu. Kita kembali pakai teknik modifikasi. Ada yang kita tambah, kita kurangi, kita komunikasikan dengan produk atau hal lain apa. Nanti kita akan belajar bagaimana memecahkan tantangannya.
Insya Allah nanti kita bahas lagi. Kalau nggak salah, maaf sebentar. Ini, oh, ini menjadi kasus kita lah. Itu menjadi kasus kita. Latihan 8, oke. Itu nanti dibahas di belakangan. Oke, sebentar ya. Oke, berarti itu udah dibahas di belakang. Nanti masuk ke latihan 8. Kita masuk ke adaptasi dulu nih. Adaptasi. Ini strategi ketiga nih ya. Tadi modifikasi, sekarang beradaptasi. Bagaimana membangun adaptasi? Adaptasi ini menarik karena ini membuat ide kita bisa sangat unik. Jadi teknik adaptasi sederhana, kita memodel produk atau gaya berpikir dari sebuah proses bisnis di tempat lain untuk dibawa ke kita. Contoh ya, ini sebenarnya pabrik bengkel di Medan. Dia memodel gaya hotel bintang 5 dalam melayani kliennya. Jadi gaya hotel bintang 5 dia model, dia pelajari prosesnya, dia pelajari job desk setiap orangnya, dia buat kualifikasi untuk bisa mengejar job desk itu, kemudian beradaptasi. Caranya seperti ini, dia lihat hotel ketika datang orang, kemudian mencatat, ditanyakan kamar berapa, booking gitu, kemudian apa kebutuhannya apa gitu. Setelah itu dia datang, ada bellboy, bawain koper kita, taruh, kemudian masuk ke hotel, kemudian dinyalakan AC-nya semua, kemudian kita diberikan first drink pertama, first drink kadang di luar, kadang di dalam kamar gitu. Kemudian silahkan minum dan kita bisa istirahat dengan tenang. Gitu. Itu dilakukan oleh sebuah bengkel. Bengkel mempelajari itu, dia pelajari prosesnya, dia pelajari job desk-nya dia, gitu. Job desk untuk bisa mempunyai kualifikasi seperti apa pelayan resepsionis dan sebagainya, kualifikasi seperti apa untuk mendapatkan itu dia rekrut, kemudian diadaptasikan prosesnya. Jadi di bengkel itu orang datang, ditanya tantangannya apa, masalahnya apa, mobil segala, kemudian dibuat kamar-kamar di dalamnya. Jadi ada kamar-kamar, semacam kamar-kamar gitu, untuk menunggu. Di dalam kamar itu diberikan kenyamanan, diberikan games, diberikan apa gitu. Kemudian menunggu, nanti ditelepon di dalam kamarnya itu, di dalam ruangnya itu, kalau mobil sudah selesai. Menarik tuh sebenarnya, cara kerja bisnis lain dibawa ke kita. Sebenarnya itu juga dilakukan oleh Gojek, gitu kan? Dia membawa konsep bisnis jual beli barang pada Gojek, pada ojek, dan dibawakan itu sebenarnya diadaptasikan, dipas-pasin dengan proses kerjanya. Jadi dia mengambil adaptasi ke dalam prosesnya. Di langkah pertama di ruang masalah adaptasi, lihatin bisnis orang, gimana prosesnya. Kemudian pelajari prosesnya, kemudian dia aplikasi ke dalam bisnisnya, diadaptasi lah gitu. Sehingga ketemulah proses bisnis yang unik. Jadi ini sebenarnya bagus untuk proses bisnis. Gitu. Proses layanan sebuah bisnis. Oke, nah ini tugas Anda. Latihan 8 ya, Pak So. Kita punya 3 tools, bisa substitusi, bisa modifikasi, bisa adaptasi. Kita mau pakai teknik apa untuk membuat perubahan pada si tukang bakso ini? Gitu. Silahkan, mau dalam berubah layanannya atau merubah konten produknya, silahkan gunakan itu dengan lebih banyak, lebih menarik. Gitu. Oke, silahkan tulis. Nah, ini latihan 8 ya, biasanya kita gunakan dan kita berdiskusi, menemukan ide-ide unik. Gitu. Biasanya kalau ide unik, kita lebih suka pakai adaptasi karena itu ketemu ide unik. Oke, kita berhenti di sini untuk makan siang. Inilah sesi ke-6 ya, untuk makan siang dan sebagainya. Setelah selesai teknik latihan 8 di sini presentasikan, gitu, menemukan ide unik. Oke, nah sekarang kita masuk berikutnya setelah makan siang, teknik reversal. Ini juga bagian dari gaya kita merubah konsep. Teknik reversal adalah teknik untuk membalikan asumsi, proses, atau aturan dari sebuah bisnis ataupun sebuah proses kerja. Misalnya kita dulu kalau makan masuk ke restoran kan, kemudian duduk, lihat pesanan, pesan makanan, kemudian bayar. Tapi sekarang kan prosesnya diganti, dulu ubah urutannya gitu. Datang kayak ke fast food kan, milih makanan ambil sendiri, gitu. Bayar dulu, duduk, makan baru pulang. Gitu. Disinilah
kita bisa membalikan proses, membalikan ide dan asumsi. Ada orang mengatakan gini misalnya, aduh Jakarta macet ya gitu, tapi butuh keluar nih buat cari duit. Kalau nggak keluar gimana nggak cari duit gitu. Ini adalah pola pikir asumsi awal. Jadi butuh cari duit untuk makan. Kalau nggak keluar kita nggak bisa cari duit gitu. Maka kita bisa gunakan asumsi, namanya provokatif nih. Ide provocation di dalam teknik lateral namanya PO, provocative operation. Di dalam teknik reversal ada namanya ide provokasi dengan mengubah asumsi. Kalau asumsi awal adalah cari uang, macet, kemudian buat makan, kita akan buat asumsi kita tidak perlu keluar, tidak perlu bermacet ria, tapi tetap dapat uang. Kira-kira apa idenya? Gitu, asumsi. Gitu. Jadi kita mulai membalikan asumsi. Bisa aja mungkin idenya adalah ya dagang online. Gitu. Dagang online nggak perlu keluar rumah, nggak perlu macet. Jadi kita rubah asumsi. Atau rubah proses. Tadi diurutin, kemudian dibalik prosesnya. Kayak kita kalau didasarkan pulang bayar dulu kan pesan makanan, makan, bayar, pulang. Ini datang bayar, datang langsung bayar, kemudian makan baru pulang. Dibalik prosesnya. Jadi yang tadi bayar dulu ini bayar tadi bayar belakangan, sekarang bayar dulu. Itu membalikan proses gitu. Aturan juga gitu bisa kita rubah. Gitu. Aturan itu bisa ditetapkan kan, seperti halnya Fresker itu kan. Pusing, sakit kepala, kemudian usap-usap pakai minyak, kita harus tahan dengan baunya. Jadi tahan aja dengan baunya gitu. Itu aturannya. Kemudian aturannya dibalik gitu kan. Jadi baunya tetap nyaman gitu. Pusing kita hilang karena banyak hangatnya ada. Gitu. Ini merubah aturan. Jadi kembali kita mau main mana? Main rubah asumsi, rubah proses atau rubah aturan. Pilihannya di situ reversal. Nah itu seperti halnya mobil rumah itu kan hasil pembalikan aturan. Orang bisa datang, rumahnya stay, datang di situ, kemudian beraktivitas di dalam rumah segala. Sekarang rumahnya kita bawa, gitu. Kita merubah aturan gitu. Rumahnya kita bawa kemana-mana gitu. Jadi kita rumahnya tidak ada di tempat, tapi rumahnya ada di mana-mana. Jadi kita ngerubah aturan. Gitu. Ini kembali itu tentang kita mau kemana, reversal atau pembalikan, balik asumsinya, balik prosesnya atau balik aturannya. Clear ya? Itu reversal. Sekarang teknik thinking bridge. Teknik thinking bridge itu adalah jembatan berpikir. Jembatan berpikir itu bermula dari idenya adalah waktu Hong Kong ingin dikembalikan, Hong Kong dari Inggris ingin dikembalikan ke Cina. Salah satu tim panitia bingung mau kasih souvenir apa gitu. Kemudian mereka berkumpul, mereka membuat kata pancingan. Pancingan awal mereka adalah kura-kura. Jadi mereka kumpulin ini ada banyak, tiap orang menyumbang ide atau kata. Gitu. Jadi katanya macam-macam, kemudian dikocok keluarlah kata kura-kura. Kura-kura kemudian ditarik-tarik lagi, kura-kura hidup di mana, 5W1H tuh. Kemudian ditarik-tarik, kemudian ketemulah kura-kura hidupnya lama. Mengapa lama? Karena dia masuk ke dalam binatang yang menguntungkan. Nah, sehingga idenya apa hubungannya menguntungkan untung dengan souvenir? Idenya adalah fortune cookies. Fortune cookies itu kue keberuntungan ya. Kalau di Cina kan keberuntungan untuk nanti di dalamnya ada kata-kata motivasi dan sebagainya. Nah, saya sendiri pernah melakukan sesi coaching dengan tim dari sebuah kampus yang lagi bingung karena siswa-siswa di Jakarta sudah banyak susah nyari siswa di Jakarta gitu. Karena sudah banyak kampus-kampus, sebenarnya dia kampus baru. Kemudian di tempatnya sih bagus ya, di tempat yang elit gitu. Cuma dia semacam ruko gitu. 3 lantai. Ya semacam ruko di kantor, ruko kampus gitu. Di sebuah sebuah tempat yang elit tapi bentuknya kayak ruko, jadi 3 lantai sekarang. Dan bingung mau cari mahasiswa apa. Kita buat seperti yang namanya jembatan berpikir. Setelah dikumpulkan, maka terkumpullah nama ikan. Jadi yang besar itu ikan. Ikan ditarik dari sisi hidupnya di air, fisiknya, insangnya, dan sebagainya. Kemudian air ditarik lagi. Gitu. Kemudian ketemu kata basah. Sepakat beberapa hal kita pancing apa hubungannya A dengan B. Kemudian kita ketemu kata basah. Apa hubungannya basah dengan
mencari siswa baru gitu. Apa hubungannya? Ternyata idenya adalah mencari tempat yang masih basah, tempat yang masih banyak tempat yang peluangnya masih banyak, tidak seperti Jakarta. Nah, mereka kemudian menghubungi daerah-daerah. Pemda-pemda, kebetulan mereka banyak akses ke Pemda, hubungi Pemda-Pemda, suruh ngirim mahasiswanya ke Jakarta, di mana di Jakarta harganya sudah termasuk harga nginep atau harga kos ya gitu. Nah, orang daerah senang kampus di Jakarta gitu. Senang tanda tangan di Jakarta, senang ijazahnya dari Jakarta gitu. Karena merasa elit di kampung ya kan gitu. Dan akhirnya mereka sampai sekarang saya dengar itu kampusnya di Jakarta tapi banyak orang daerah gitu. Utusan dari Pemda-Pemda dan yang bayar kuliahnya Pemda-Pemda gitu. Beasiswa dan sebagainya. Itulah fungsinya tinggi jembatan berpikir. Jadi kadang-kadang ketika stuck, kita butuh jembatan berpikir, jembatan kata, jembatan barang yang kita tarik sehingga ketemulah ide. Idenya kemudian apa hubungan ide ini dengan tantangan yang kita hadapi? Ketemulah jadi siswa di daerah. Itu yang kita mau kembangkan. Jadi 3 tadi ya, 5 ya. Tadi sudah kita substitution, kemudian M-nya modification, E-nya adapt, R-nya reversal, kemudian T-nya thinking bridge, jembatan berpikir. Inilah teknik Subway, Bapak Ibu. Tools-nya untuk teknik strategi berpikir dengan teknik Subway itu seperti ini. Oke, nah kita lanjut sekarang. Bagaimana membawa Subway untuk jadi solution maker? Langkahnya seperti ini, define the problem, tentukan problemnya apa, kemudian generate new ide, kembangkan sebagai macam ide, jangan ditentang dulu, gitu. Jangan ditentang dulu. Setelah itu ide ketemu, baru kita evaluasi mana yang bisa kita terapkan. Dari selisih itu kemudian evaluasi lagi mana yang real kita terapkan, satu opsi, dan ketemulah implement dan evaluasi, kita kemudian implementasikan dengan baik gitu. Oke, sekarang saya mau lihat dulu kita nih thinking beyond. Kita lihat tuh ide kreatif, kita telusuri bagaimana ide itu ketemu. Misalnya gelas itu ada tempat kuehnya di bawahnya. Kita kira-kira dia pakai strategi apa dari 5 dari smart tuh, dari substitusi, modifikasi, adaptation, kemudian reversal, kemudian kira-kira dia pakai ide apa? Oke, silahkan jawab. Kemudian ide yang kedua tuh, gelas, kemudian tempat, kemudian jadi pakai jepitan, dan ada gelas di situ. Kira-kira pakai ide apa itu? Kemudian yang ketiga itu, orang bisa pesan pakai komputer itu. Pakai dari luar, jadi barangnya datang. Jadi itu pelayannya sedikit tuh. Pelayannya yang hanya cuma manggil dari tempat dan kita ngambil sendiri. Kita pesan sendiri, kemudian kita tunggu lama kemudian barang tuh datang, kita ngambil sendiri barang. Jadi pelayannya sedikit itu untuk menyedikitkan pelayan. Itu kira-kira pakai strategi apa? Dipikir. Jadi dari 9 itu, latihan 9 kita hanya memikirkan dia pakai strategi apa dan gimana proses berpikirnya. Misalnya ada orang pakai substitusi, bagaimana awalnya berpikir, dia memikirkan A sehingga ketemukan idenya A. Nah, misalnya gitu. Jadi kita ingin di sini itu Bapak Ibu menemukan proses penemuan ide. Clear ya, latihan 9 itu. Nah, latihan 10 baru latihan 9 ini. Kemudian latihan berikutnya adalah kita ingin Bapak Ibu menelusuri, mengevaluasi bagaimana kisah Ali bin Abi Thalib membuat solusi terhadap kasus yang dialami oleh Umar waktu itu. Jadi Umar waktu itu punya beberapa kasus gitu. Dan Ali dipanggil untuk menyelesaikan. Kasus pertama ada wanita yang mengaku diperkosa. Nah, ini kita ingin Bapak Ibu mulai dapetin idenya. Wanita diperkosa, kemudian ada bercak-bercak putih di sekitar paha dan darah kemaluannya. Gitu. Dia menunjukkan ke Amirul Mukminin waktu Umar, kemudian Umar bingung menentukannya, panggil Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menganalisis kasus dengan dua asumsi. Asumsi yang pertama adalah wanita ini benar. Kalau wanita ini benar, gimana prosesnya? Dipanggillah si laki-laki yang dituduh menjadi pemerkosa. Jadi anggaplah asumsinya benar. Laki-laki memperkosa wanita dan itu ada berkas bercak putih. Asumsi kedua,
Ali selalu menggunakan dua itu. Asumsi kedua, wanita ini bohong. Wanita ini bohong, dan kira-kira kalau bohong prosesnya gimana? Jadi ditemukan ada bercak putih gitu. Kemudian Ali pikir, Anda wanita ini bohong, berarti bercak putihnya bisa saja bukan dari sperma. Diambil itu bercak putih, dites. Salah satu dikasih air panas. Kemudian bercak putih itu menggumpal dan dicium, ternyata bau telur. Kemudian wanita dipanggil, ini benar, kamu bau telur. Akhirnya si wanita itu mengaku bahwa sebenarnya dia suka sama laki-laki itu, tapi laki-laki itu gak suka sama dia. Maka dibuatlah ide untuk memfitnah laki-laki tersebut. Itu Ali bin Abi Thalib. Kedua, tentang ada anak mengaku seseorang adalah ibu kandungnya. Gitu. Tapi si anak ini nggak mengakui gitu. Si anak ini nggak mengakui. Kemudian anggaplah anak itu A. Gitu. Ibu ini anggaplah B gitu. Si anaknya kemudian mengadu ke Umar dan Umar manggil Ali. Oke, gitu. Kemudian kembali Ali gunakan asumsi. Asumsi ini anggaplah wanita itu benar. Ini bukan anaknya. Bagaimana prosesnya? Ya, diceritakan, iya aku mendapatkan informasi waktu aku kecil ibuku si ini, terus aku cari ibu ini, dia adalah ibunya. Cuma kemudian tetangganya mengatakan enggak, si ibu ini dari awal memang sudah sendiri kok, dia belum menikah. Dan ibu itu membenarkan saya, itu buktinya tetangga-tetangga saya gitu. Oh, oke. Oke, si Ali kemudian, Ali bin Thalib memanggil si A, ngalah ya sebentar ya, kamu kehilangan ibu kamu, tapi saya jadi ayahmu. Jadi saya jadi walimu. Kamu setuju? Karena yang diangkat ayah adalah Ali bin Abi Thalib, maka dia setuju lah pengganti yang lebih baik maksudnya kan gitu. Karena tahulah dia kan ponakan Rasul, kemudian bagian dari sahabat terbaik ya. Oke, kemudian Ali mengatakan pada ibu, Bu, oke, kamu punya wali nggak, kata ibu? Ya ada wali saya gitu. Kemudian dia, Pak, itu ke walinya kan karena bapak gitu. Ini anak saya yang saya sudah jadi walinya. Saya ingin nikahkan anak saya ini dengan ibu ini. Karena dia mengkodokan ibunya, maka mereka sah menjadi suami istri. Sang wanita itu melihat Ali dan bengong. Gitu. Oke, saya nikahkan, kamu setuju ya? Walinya setuju. Karena walinya juga menganggap si ibu ini memang dari awal gadis gitu, nggak pernah nikah. Sang ibu terbengong, kemudian akhirnya, ya Ali, gitu, jangan lakukan itu, sebab ini tidak boleh. Saya benar adalah ibunya. Jadi benar ternyata ibunya. Jadi asumsi kedua yang dipakai ya, asumsi bahwa ibu ini bohong, asumsi ibu bohong, asumsi ini bu benar. Kenapa ditanya? Emang apa kejadiannya? Aku waktu gadis dinikahkan oleh seorang negro, oleh orang tua saya gitu, orang negro kulit hitam. Kemudian negro ini pergi berperang berjihad dan syahid di sana gitu. Sehingga saya pergi satu kampung, waktu itu dalam kondisi mengandung, melahirkan dari satu kampung, kemudian anaknya lahir, kemudian dia pergi ke kampung lain gitu. Di kampung lain dia ngakui perawan, belum menikah gitu. Anak ini hidup sendiri dipelihara oleh orang kampung sana. Nah, kemudian mencari ibunya gitu. Jadi waktu itu aku malu mengakui diriku sudah menikah gitu. Dan ya karena anggap suaminya seorang yang kulit hitam gitu. Itu kasusnya. Dengan kata lain, Ali membuat menelusuri problem, mengambil dua asumsi, dan dia tidak terjebak pada perkataan si ibu dan ibu dan lingkungan. Dia membuat asumsi sendiri. Dengan kata lain, Ali menerobos batas. Dia berani membuat asumsi. Ini kalau bohong gimana, kalau benar gimana. Tidak seperti kita yang sekarang membuat satu asumsi saja, sehingga pikiran kita terjebak oleh asumsi tersebut. Kita belajar dari Imam Ali, bagaimana dia membuat solusi. Nah, tadi kita sudah menelusuri bagaimana sebuah ide ditemukan. Nah, sekarang di latihan kita break dulu. Kita break dulu. Kita sudah masuk di sesi ke-7 ya. Di sesi ke-8 kita ngajak peserta membuat latihan problem solving. Ini kasusnya seperti ini. Tunanetra, ini kasus kami nih di binaan kita. Tunanetra tidak bisa usaha pijat, tidak bisa jalan usaha pijat karena banyak orang takut pijat. Jadi kliennya drastis ya. Biasanya ada tunanetra kliennya bisa sebulan 45 sampai 50 orang gitu. Itu penghasilan dia ya gitu. Sekarang hilang sama sekali, bahkan cuma ada 2 atau 3 orang. Karena mereka takut dengan COVID. Pertanyaannya gimana agar omsetnya meningkat dengan kondisi yang sekarang ini.
Nah, itu tugas Bapak Ibu, gunakan teknik SMART untuk menemukan ide solusi seperti apa. Sip, Bapak Ibu, inilah pelatihan kita hari ini. Gitu. Pelatihan kita hari ini, silahkan temukan solusi, silahkan kembangkan jawabannya, nanti di grup Bapak Ibu bisa temukan, bisa sharing semua jawaban Ibu dari latihan 1 sampai 10, silahkan di-sharing, kita sama-sama akan diskusikan. Oke, Bapak Ibu, inilah materi kita. Saya berpesan jadilah inovator kehidupan, jadilah solution maker di hadap kehidupan seperti Ali bin Abi Thalib. Kita menjadi narasumber solusi bagi lingkungan kita, dan harapannya Kreamos, komunitas kreatif, mungkin komunitas kreatif satu-satunya yang mengandalkan pikiran. Jadi bukan selama ini komunitas kreatif itu lebih ke produk dan sebagainya. Kita lebih ke proses. Bagaimana kita mengajari orang memproses agar timbul suatu ide-ide kreatif. Dan nanti di grup Kreamos, di keanggotaan Kreamos kan ada yang boleh jadi trainer tuh. Silahkan tanyakan cara menjadi trainer. Kemudian kalau hanya untuk menjadi anggota dan membiasakan diri berkreatif, silahkan juga. Gitu. Semuanya bisa untuk kita semua. Baik, terima kasih. Mohon maaf ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.